berjumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk pintu, maka pintu dibukakan baginya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami patut bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah menolak kami, tetapi Engkau selalu menerima kami. Engkau juga selalu menantikan kami selalu datang kepadamu. Terima kasih kami punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menyatakan dan membuktikan kasih-Nya kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau rangkai untuk menjadi kebaikan bagi kami. Oh Tuhan, layakkan kami pada pagi hari ini untuk menerima firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Bapa menyediakan segala sesuatu. Pada suatu hari ada seorang ayah, dia begitu mengasihi anak dan istrinya. Dalam peristiwa ini membuktikan bagaimana seorang ayah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Setiap pagi ayah bertugas mengantar anak ke sekolah. Karena sesudah mengantar ke sekolah, dia berangkat kerja. Lalu dari rumah ke tempat sekolah dan ke kantornya tidak jauh. Mereka tempuh dengan jalan kaki. Karena di mana mereka tinggal tidak ada angkot, tidak ada bis. Lalu mobil-mobil pribadi hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dan kebiasaan penduduk daerah itu berjalan kaki. Meskipun agak jauh 1 kilo, 2 kilo, mereka tetap berjalan kaki. Nah, sang ayah mengantar anak seperti biasa. Lalu dari rumah ibunya membuatkan bekal, dia masukkan ke tas, lalu pergi digandeng oleh sang ayah. Sesudah sampai di sekolah, sang anak ketemu dengan guru. Akhirnya mereka berpisah dan ayah pun kerja. Lalu sebelum makan siang jam 12, biasanya jam 11:30 atau setengah 12 sudah pulang kantor. Lalu dia jemput anak untuk makan siang di rumah bersama dengan istri. Itu rutinitas yang biasa dia lakukan. Lalu pada suatu hari, pada pagi hari mereka bersama seperti biasa. Cuaca agak mendung. Lalu cuaca mendung, mereka katakan belum turun hujan, ayolah kita tetap jalan. Lalu sesudah sampai di sekolah anaknya dan sang ayah sampai di kantor, rupanya hujan datang begitu deras, hujan angin, hujan badai. Lalu sang ayah terus memikirkan bagaimana keadaan anaknya. Lalu kawannya katakan, "Enggak apa-apa, di sana kan ada guru yang menjaga." Tapi sang ayah masih gelisah karena dia tahu anaknya takut sekali bunyi petir. Lalu sang atasan katakan, "Kalau engkau tidak tenang, lihatlah anakmu dulu ke sekolah, lalu kau antarkan pulang, lalu kembalilah kerja." Akhirnya usul itu dia terima, lalu dia jemput anaknya. Rupanya anaknya di sekolah sudah menangis, sudah ketakutan. Gurunya pun tidak bisa menenangkan. Lalu sang ayah datang, dia peluk. Lalu anak begitu bertemu dengan ayahnya, dia peluk ayahnya. "Ayah, ayah, aku takut petir, aku takut." Lalu sang ayah katakan, "Tidak apa-apa, ada ayah di sini, tenanglah." Lalu meredalah tangisan itu. Dan akhirnya mereka pulang. Lalu ketika mau pulang dari sekolah ke rumahnya, rupanya sang ayah cuman bawa 1 payung. Lalu anaknya katakan, "Ayah, bagaimana payung cuma 1? Tidak apa-apa, kau saja yang pakai, ayah tidak usah pakai payung." Lalu mereka bergandengan tetap berjalan, ayahnya basah kuyup. Sampai di rumah ayahnya basah semua baju,
sepatu karena hujan, anaknya tidak kena basah, anaknya tetap kering. Lalu anak katakan, papa semua basah karena papa berkorban untuk saya sehingga saya tidak kena hujan. Tidak apa-apa. Itulah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Lalu peristiwa ini begitu membekas di hati sang anak. Dia terus ingat kepada kasih ayahnya yang rela melakukan apa saja demi anaknya, sehingga anaknya tetap ada dalam perlindungan sang ayah. Dalam situasi apapun ayahnya tetap menjaga. Bapak Ibu, cerita ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana Bapa di surga menjaga kita lebih dari Bapa di dunia ini. Bapa di surga menjaga kita, memelihara kita, menolong kita, mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Apapun yang kita minta kepada Bapa, Bapa akan memberi. Dan ingatlah di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-10 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Bapa kita di surga akan memberi yang terbaik kepada kita. Kita saja yang selalu berbuat jahat, berpikir jahat, tahu memberi yang baik kepada anak. Tidak mungkin orang tua atau seorang ayah memberi batu kepada anak yang meminta roti. Lalu tidak ada seorang ayah yang memberikan ular ketika anak minta ikan. Apapun diperjuangkan untuk anak. Anak minta roti, anak minta ikan, kita akan penuhi sebagai ayah, sebagai orang tua, supaya apa yang menjadi permintaan anak dipenuhi, sehingga kebutuhan anak juga terpenuhi. Demikian juga hidup kita di dalam Kristus. Bapa kita di sorga, Bapa yang sempurna, kasihnya yang sempurna di dalam hidup kita. Dia memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai korban penebusan dosa kita. Sehingga pada hari ini kita bisa memanggil nama Bapa di surga karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak, Ibu serta saudara-saudari, Bapa menyediakan segala sesuatu. Apa yang tidak kita minta Dia sediakan. Dia lebih dari Bapa di dalam dunia ini. Bapa kita di surga bertanggung jawab atas hidup kita. Mari jadilah menjadi anak-anak yang terus memuliakan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Percaya perlindungannya, percaya pemeliharaannya. Karena kasih Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari kita ingat selalu bahwa kita punya Bapa. Bapa yang menyediakan segala sesuatu. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau menyediakan segala sesuatu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.